Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Wa qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya, pendengar channel Fatwa Jarkasi. Kembali lagi kita dalam suasana pagi hari ini dengan tema hidup yang berimpak dan berindeks yang ideal. Ya. Atau dengan kata lain itu adalah Quo Vadis, tujuan hidup manusia. Kalau Quo Vadis itu kalau bahasa Latin ya. Kalau bahasa Jawanya itu sangkan paraning dumadi gitu. Dari mana ke mana gitu. Dan ada Quo Vadis, tujuan hidup manusia. Hampir sama dengan hidup yang berimpak dan berindeks yang ideal. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang judul demikian. Jadi bagaimana kita menyikapi hidup ini. Ya, sebuah kehidupan itu punya visi dan misi. Tidak hanya begitu saja kehidupan ini. Ada visi dan misi, tujuan hidup itu bagaimana. Ini yang harus kita sama-sama renungi, kita sama-sama ketahui dan kita amalkan semuanya. Ya. Terutama ini untuk saya diri pribadi sendiri dan pendengar semuanya. Kalau kita ingin menyontoh hidup yang punya impak dan punya indeks yang ideal, yang tinggi, yang baik, itu ya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Kita bisa melihat mungkin dalam sejarah hidupnya, tarikh kehidupannya, ya kan? Bagaimana kehidupan Rasulullah sehari-hari. Ya. Kehidupan Rasulullah itu membawa misi, dan misinya itu dengan berbagai banyak usaha, rintangan, tantangan, dan masih banyak lagi tuh. Ya. Sehingga ya dari wahyu pertama di Gua Hiro itu kan sampai gemeteran, wahyu Al-Alaq itu, surat Al-Alaq 1-5 ya. Hingga terakhir itu adalah terbukanya Fathul Makkah itu, Al-Maidah itu. Ketika berbicara dalam Fathul Makkah itu, Rasulullah berbicara itu sahabat sudah sedih mendengar kata-kata perpisahan Nabi. Artinya apa? Visi dan misi Nabi itu sudah selesai. Maka Nabi itu sahabat itu sedih. Kalau misi Nabi sudah selesai berarti ada sesuatu yang akan hilang. Ya. Benar, setelah beberapa hari Nabi ceramah di peristiwa Fathul Makkah, Nabi sakit. Setelah sakit wafat, meninggal dunia. Karena apa? Karena misinya sudah dianggap selesai oleh Allah. Ya, Allah mengutus Nabi dan Rasul itu punya visi dan misi. Ya. Bukan hanya main-main. Bukan hanya bersenda gurau yang gak ada manfaatnya. Semuanya punya tujuan dan visi misi yang jelas, yang besar gitu. Ya. Itulah hidup yang berimpak dan berindeks yang ideal. Ya, Quo Vadis, tujuan hidup manusia.
sebagaimana teladan kita Rasulullah SAW. Ya. Saya contohkan lagi, misalnya ada seorang karyawan punya bos. Karyawan ini ditugaskan harus punya target dalam beberapa waktu tertentu. Iya kan? Ada uang transportasi, ya, uang keluar kota, bahkan keluar negeri, ya, uang stay di apartemen, mobil pribadi, motor pribadi, kesehatan, seterusnya. Tapi dalam jangka waktu tertentu harus sesuai dengan target. Semua difasilitasi oleh perusahaan, oleh bos. Ya, tunjangan, gaji pokok, dan seterusnya. Tapi dalam berbagai waktu tertentu harus sesuai dengan target. Ya. Kalau sesuai dengan target, dia dapat tunjangan-tunjangan lain, dapat tambahan lain. Ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan target, apa yang terjadi? Ya, bisa juga hubungan keduanya mungkin ya tidak sesuai dengan harapan, ya kan? Antara karyawan dan bos. Bisa juga bosnya marah, ya kan? Gitu. Apalagi kalau kita sudah dipercayakan seperti itu, malah kita enak-enakan, ya, malah mencuri uang yang sudah dianggarkan untuk hal-hal tertentu itu, ya, santai-santai, nggak mau bekerja keras sehingga perusahaan bangkrut. Apa yang terjadi? Bos pasti marah dan akan memecat kita. Ya. Ini antara karyawan dan bos. Ya, kalau kita dipecat, ya, kalau karyawan dipecat dengan bos, mungkin bisa cari bos lagi. Ya, tapi kalau kita dipecat sama Allah, kita mau nyari kemana? Tuhan di mana? Nggak ada Tuhan lain selain Allah. Ya, ya, ini sedikit gambaran ya untuk kita semuanya. Saya bukan untuk menunjuk golongan tertentu, orang-orang tertentu. Ini terutama untuk diri saya sendiri, ya, pembicara sendiri. Inilah tujuan hidup. Inilah quo vadis, tujuan hidup manusia. Inilah sangkan paraneng dumadi, orang-orang Jawa mungkin, ya, itu. Ya, bisa juga kalau tadi kembali lagi, ya, perusahaan tadi bangkrut, bos melaporkan masalah ini ke polisi, ya, karena kita menggelapkan dana-dana sekian itu dan kita dipenjara. Bisa juga. Tapi setelah lolos penjara kita bisa beraktivitas lagi, ya kan? Bisa nyari kerjaan lagi. Itu sama kalau kita nanti berbuat dosa sama Allah, masuk neraka. Nah, masuk neraka ini, setelah neraka mungkin, nah, di neraka itu waktunya lama sekali, ya. Nanti bisa ada yang langsung ke surga. Setelah neraka ada yang ke surga. Ada yang di neraka sampai selesai. Khalidina fiha abada gitu, abadi. Ada yang langsung masuk ke surga tanpa ke neraka. Itu kan banyak jenisnya. Nah, bagaimana tadi yang surat Al-Mu'minun itu, ayat 100 sekian itu kan, wa man khafat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan orang yang ringan timbangannya, mereka itu kekal di dalam neraka. Nah, ini bagaimana ini? Nanti saya coba akan tafsirkan dari berbagai tafsir. Ya. Saya akan bacakan nanti. Itu. Ini coba nih saya bacakan dari berbagai tafsir surat Al-Mu'minun. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mu'minun ayat 103. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun.
Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ya. Dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia menyatakan, barang siapa yang amal kebajikannya sedikit pada timbangan dan keburukan-keburukannya lebih berat, dan keburukannya yang paling parah ialah kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang gagal lagi merugi di neraka jahanam dalam keadaan kekal abadi. Tafsir Muhtasar Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya sehingga dikalahkan oleh timbangan amal buruknya, mereka itulah yang merugikan diri mereka sendiri karena telah melakukan amalan yang memberi mudarat pada diri mereka dan meninggalkan amalan yang bermanfaat pada diri mereka berupa iman dan amal soleh. Tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam dan tidak pernah keluar darinya. Itu. Tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Ya. Waman khafat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangannya, yakni dengan timbangan amal kebaikannya dibandingkan dengan amal keburukannya. Wa ulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, yakni mereka melalaikan diri mereka sendiri dan meninggalkan apa yang bermanfaat bagi mereka. Tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah. Namun barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi terhadap dirinya sendiri dan tidak bermanfaat, mereka kali dalam neraka jahanam. Tafsir As-Saghir Faiz bin Sayyaf As-Sarih di murojaah oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Waji, Profesor Tafsir Universitas Islam Madinah. Siapa saja yang ringan timbangannya, yang lebih ringan timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri sendiri, merugikan diri mereka sendiri, kekal di dalam neraka jahanam. Tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maksudnya timbangan amal-amalan buruknya lebih berat dari kebaikannya dan kesalahan-kesalahannya melingkupinya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Segala kerugian selain kerugian ini adalah sepele bila dibandingkan dengan kerugian itu, akan tapi kerugian itu benar-benar berat, akibat benar tidak bisa ditanggulangi, dan kebaikan yang lenyap tidak bisa dikejar lagi. Sebuah kerugian yang abadi dan kesengsaraan selama-lamanya. Sungguh dia telah merugikan jiwanya yang mulia yang seharusnya dia bisa meraih kebahagiaan yang abadi dengannya, namun dia melewatkan kenikmatan yang abadi ini bagi dirinya di sisi Rabb yang maha mulia. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, mereka tidak bisa beranjak keluar dari selamanya. Ancaman ini seperti sudah kami terangkan hanya tertuju kepada orang-orang yang dosa-dosanya telah meliputi segala kebaikannya. Dan hal itu tidak terjadi kecuali pada orang kafir. Atas dasar ini mereka tidak menjalani perhitungan amalan sebagaimana orang-orang pada umumnya yang kebaikan dan kejelekannya ditimbang. Sebab sungguh tidak ada kebaikan pun bagi mereka, tetapi amalan mereka diperhitungkan dan dibilang. Lalu mereka ditempatkan di hadapannya tujuannya untuk diminta pengakuan dan dihinakan dengannya. Adapun orang-orang yang masih mempunyai dasar keimanan, namun amalan-amalan buruknya begitu banyak hingga mengalahkan timbangan amalan kebaikannya, maka dia meskipun masuk ke dalam neraka tidak akan kekal di dalamnya, sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil kitab As-Sunnah. Itu tafsir ringkas Kementerian Agama RI. Di hadapan Allah setiap individu akan diperiksa dan ditimbang amalnya. Maka barang siapa berat timbangan dengan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sebaliknya barang siapa ringan timbangannya, maka orang-orang yang merugikan dirinya sendiri karena gagal meraih keberuntungan dan membuat mereka kekal dalam neraka jahanam. Wajah mereka demikian juga anggota tubuh yang lain, dibakar api neraka. Dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat sehingga kondisi mereka amat miris. Nah, itu dari berbagai macam tafsir yang saya baca,
Ya bisa disimpulkan sendiri. Ya kurang lebih tadi ada yang mengatakan ya kalau memang ringan timbangannya kekal gitu, kekal di neraka jahanam. Tapi ada yang mengatakan ringan timbangannya karena kafir, karena musyrik tadi ada yang mengatakan gitu. Yang kebanyakan itu tadi ya ringan timbangannya, kekal di dalam neraka. Ya, meskipun ada yang mengatakan ringan timbangan kebaikannya dalam arti berat timbangan keburukannya, ya kalau ada dasar keimanan nanti bisa masuk ke surga. Tadi ada yang mengatakan seperti itu. Beberapa sedikit tadi, malah yang banyak itu kalau keburukannya sedikit, keburukannya banyak, dia akan kekal. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya, bukan hanya kalian, diri saya pribadi juga ini. Ya, itu. Jadi pagi hari ini kita berdiskusi mengenai potongan ayat Al-Quran dan kita kaitkan dengan berbagai tafsir. Ya, itu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu dengan channel Fatwa Yarkasi, channel Fatwa Yarkasi yang lain. Tetap di channel Fatwa Yarkasi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.